Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Serangan balik Kekaisaran Ferdi Sambo dimulai, orang yang membela Brigadir J akan ditangkap. Teras Gorontalo, kini beredar gaungan untuk waspada adanya dugaan serangan balik Kekaisaran Ferdi Sambo. Disebut serangan balik itu akan menangkap orang yang selama ini membela Brigadir J. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini kasus pembunuhan Brigadir J masih bergulir. Bahkan, pihak Kejagung mengembalikan berkas Ferdi Sambo disebut belum lengkap. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo masih menyita perhatian publik hingga saat ini. Terlebih, setelah beredar grafik Kekaisaran Ferdi Sambo dan Konsorsium 303 ke publik. Tak hanya Ferdi Sambo, dalam grafik tersebut juga terdapat 6 nama Jenderal Bintang 2 dan seorang Jenderal Bintang 1. Grafik Kekaisaran Ferdi Sambo dan Konsorsium 303 itu diduga terkait dengan bisnis judi online. Kekaisaran Ferdi Sambo itu dinilai menguatkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum. Sementara itu, Ketua DPP KNPI Haris Pertama memperingatkan akan adanya serangan balik Kekaisaran mantan Ketua Satgasus Merah Putih itu. Hal ini disampaikan Haris Pertama melalui akun media sosial Twitter pribadinya. Menurut Haris Pertama, orang-orang yang mengkritisi Ferdi Sambo dan membela Brigadir J akan dioperasi. Serangan balik Sang Kaisar Sambo sudah berjalan. Terindikasi dan diduga kuat bahwa media sosial, pemberitaan, dan seluruh orang yang mengkritisi Sambo dan membela Brigadir J akan dioperasi, kata Haris Pertama. Meski demikian, ia tidak menjelaskan dari mana informasi terkait serangan balik itu ia terima. Haris hanya meminta publik agar terus waspada. Waspada. Ini informasi yang saya terima. Semoga kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, tuturnya, dikutip dari akun Twitter Haris pada Sabtu, 3 September 2022. Sebelumnya, tim Sus Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Baradae dijerat dengan pasal 338 Yungto pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara Ferdi Sambo dan ketiga tersangka lainnya disangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana maksimal 20 tahun penjara. Mengejutkan pengakuan yang keluar dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik soal Ferdi Sambo. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik belak-belakan sebut Ferdi Sambo bos mafia. Bahkan Ketua Komnas HAM Taufan Damanik singgung ada celah Ferdi Sambo bisa lolos atau keluar dari jeratan hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Taufan Damanik juga mengakui sudah memperingatkan penyidik perihal Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Taufan Damanik pun menyebut bahwa Ferdi Sambo bukan orang sembarangan. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo merupakan seorang Jenderal Bintang 2 yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ketua Komnas HAM mengungkap kekuatan dan kekuasaan Ferdi Sambo sang Jenderal Bintang 2 yang jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ketua Komnas HAM bocorkan kekuatan Ferdi Sambo hingga sebut Ferdi Sambo bukanlah orang sembarangan. Selain berduit, Ferdi Sambo juga disebut sudah ahli dalam kasus seperti ini. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengingatkan penyidik pada kekuatan Ferdi Sambo. Taufan Damanik mengatakan bahwa kekuatan Ferdi Sambo masih ada. Taufan Damanik menyebut Ferdi Sambo memiliki banyak uang yang mampu membayar pengacara hebat berapapun jumlahnya. Bahkan ia mengatakan kecuali Baradae, tersangka lainnya masih orang-orang sekeliling Ferdi Sambo. Jangan lupa kecuali si Baradae, yang lain masih di lingkaran Ferdi Sambo. Bayangkan kalau mereka, para saksi, semua disuruh cabut BAP, pusing dak jaksa sama hakimnya. Kami waktu itu terpaksa Pak Hakim makanya kami buat pengakuan, sekarang kami tarik, ucap Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, dikutip Teras Gorontalo dari Instagram Kabar Negeri yang tayang pada 3 September 2022.
Taufan Damanik mengungkapkan, Ferdy Sambo memiliki uang banyak dan mampu membayar pengacara terbaik untuk membelanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya duit banyak, pengacara top di Indonesia berapa orang, dia bisa bayar untuk membela dia, ujar Damanik. Bahkan menurutnya, dengan banyaknya pengacara terbaik yang membela Ferdy Sambo, jaksa bisa kewalahan menghadapi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jaksanya bisa keteteran menghadapinya, ujar Taufan Damanik. Taufan Damanik mengaku telah mengingatkan hal tersebut pada penyidik kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo. Itu udah saya sampaikan kepada penyidik-penyidik, hati-hati jangan berpuas diri, seolah-olah sudah siap akan membawa ke pengadilan, memenangkan dakwaan. Belum tentu, ujarnya. Ia kembali mengingatkan pada kasus yang mirip, yaitu kasus Marsinah beberapa tahun lalu. Dalam kasus Marsinah, ada 7 saksi yang sekaligus juga terdakwa. Namanya saksi mahkotanya. Di pengadilan mereka saling membatalkan kesaksiannya, kenang Taufan Damanik. Akhirnya 7 terdakwa yang telah membatalkan kesaksiannya dibebaskan oleh hakim. Karena hakim tak bisa membuktikan dengan alat bukti di pengadilan. Sedangkan di kasus Ferdy Sambo, publik sudah mengira Ferdy Sambo akan dihukum. Hati-hati Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun dia jadi reserse bukan gak tahu dia cara. Sebagai bos mafia dia tahu caranya kelar dari hukuman, kekeh Taufan Damanik. Taufan Damanik pun turut menceritakan saat melakukan wawancara dengan Ferdy Sambo. Waktu saya tanyain ada saat dia menangis, ada saat dia senyum. Seperti bahasa isyarat itu lu gak tahu ya siapa gua, ujar Taufan. Ia pun menceritakan saat rekonstruksi, Ferdy Sambo seperti tak ada masalah, berjalan dengan santai dan gagah menyapa dirinya. Rekonstruksi dia nyantai aja, jalan dengan gagah. Hai Pak apa kabar kayak gak ada masalah, ujar Damanik. Terbaru, Kejaksaan Agung, Kejagung, menyatakan berkas perkara istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawati belum lengkap. Selanjutnya dalam waktu dekat berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan berkas tersebut dinyatakan belum lengkap berdasarkan surat nomor B3423E2EO109/2022. Hasil penelitian oleh jaksa peneliti, berkas perkara atas nama tersangka PC dinyatakan belum lengkap, P18, berdasarkan surat nomor B3423E2EO109/2022 tanggal 1 September 2022, kata Ketut Sumedana dalam keterangannya. Kamis 1 September 2022, dikutip dari PMJ News. Menurut Ketut, berkas perkara Putri nantinya akan dikembalikan kepada penyidik dalam 7 hari setelah jaksa menerbitkan surat perihal pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, P19, dan disertai petunjuk jaksa. Selain Putri Chandrawati, Kejagung juga menyebut berkas Ferdy Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dinyatakan belum lengkap. Berkas itu dikembalikan agar penyidik melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa. Tim jaksa peneliti, P16, berpendapat bahwa berkas perkara atas nama tersangka FS, tersangka Repel, tersangka RRW, dan tersangka KM belum lengkap secara formil dan material, tuturnya. Dan oleh karenanya perlu dilengkapi atau dipenuhi oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan petunjuk jaksa, sambungnya. Polri fokus sempurnakan 5 berkas tersangka kasus Brigadir J. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah mengembalikan 5 berkas tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada penyidik Polri. Kejagung meminta berkas tersebut dilengkapi. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Didi Prasetyo mengatakan penyidik saat ini tengah fokus melengkapi berkas yang dikembalikan Kejaksaan Agung untuk bisa dilimpahkan kembali. Info terakhir dari Pak Dirtipidum yang disampaikan ke saya, untuk 5 berkas perkara yang sudah dilimpahkan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan kelimanya sudah dapat P19, ujar Dedi kepada wartawan, Jumat 2 September 2022, dikutip dari PMJ News. Artinya fokus penyidik segera menentukan berkas perkara yang dikembalikan JPU dengan berbagai catatan dan petunjuk JPU, tambahnya. Lebih lanjut Dedi menjelaskan, setelah disempurnakan oleh penyidik kemudian berkas akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Agung. Dia berharap berkas ini akan segera dinyatakan lengkap atau P21.
Ini yang jadi fokus kita agar berkas disempurnakan penyidik, dikembalikan ke JPU dan semoga bisa segera P21, ucapnya. Kalau sudah P21, nanti akan saya sampaikan.